semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom teman-teman. Wah, kita gak kerasa lagi nih udah berada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Juli. Teman-teman masih pada semangat kan? Iya betul, gak terasa minggu depan udah bulan Agustus loh. Semoga kita semua bisa bertemu di ibadah anak selanjutnya ya. Amin. Oh iya teman-teman, aku mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman masih ingat gak? Minggu lalu kita cerita tentang apa? Aduh, apa ya? Aduh Gerald, kemarin lupa, sekarang lupa. Kamu tuh lupa terus. Nah, oh iya, aku lupa, aku juga sering lupa. Aku cuma inget embernya, kalau nggak salah ada perempuan Samaria yang nimba-nimba pakai ember itu. Aduh, berat. Shalom Sio, shalom Gerald. Shalom Kak. Berat nih. Duh. Buset, ternyata Kak bau batu. Aduh kakak, kemarin bau ember, sekarang bau batu, gede lagi. Mau cerita apaan sih? Tenang. Kalian kan tahu setiap kakak bawa barang, pasti barang tersebut berkaitan dengan cerita hari ini. Teman-teman yang di rumah ada yang tahu nggak kisah hari ini? Kodenya adalah batu. Yang bisa jawab dapat hadiah loh. Langsung ya komen di Instagram post terakhir sekarang. Wah, kamu kan yang kasih hadiahnya. Nah, betul sekali adik-adik semua. Kalian jawab aja pertanyaan di Instagram sekarang di @kidministry.dm. Oke, yuk masuk. Kita udah mau pujian penyembahan nih. Ayo. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Nah, perkenalkan nama aku Kak Grace. Dan aku namanya Kak Lucy. Nah, kita sebelum masuk ke puji penyembah Tuhan, kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memuji menyembah nama-Mu, Bapa, kami berkati setiap kami, supaya kami bisa lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, buat adik-adik yang masih tidur-tiduran, yang masih loyo, ayo kita bangkit berdiri nih, karena kita hari ini mau memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Yuk. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi adik-adik. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Wah, kayaknya adik-adik kurang semangat nih. Nah, biar makin tambah semangat, kita mau tambah lagi nih untuk memuji Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah jangan loyo-loyo ya. Ayo kita semangat lagi. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu.
Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Nah, untuk itu kita mau nyanyi lagi nih satu pujian. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya, dan masih tetap bangkit berdiri. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, everyone I say, ooh, wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, and what I say, ooh, wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Bentar deh. Kayaknya masih loyo-loyo deh. Kayaknya masih kurang semangat gak sih? Ayo dong adik-adik, biar tambah semangat kita nyanyi lagi ya satu kali lagi. Yuk. Bangkit berdiri, yuk, semangat. Ikutin gerakan kita lagi ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, and what I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. More like you. Hey, hey, everyone I say, ooh, wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yeay, keren banget nih adik-adik. Yuk adik-adik boleh duduk manis kembali. Dan kita persiapkan hati kita dan kita pengen menyembah Tuhan bareng-bareng. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
adik-adik kita makin menyembah Tuhan lagi. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Waduh, semoga nih aku yang menang dari kuisnya. Lah, emang kamu jawab di Instagram? Sebenarnya sih aku nggak jawab. Lah, terus gimana cara menangnya, Bapak? Udah. Intinya yang menang akan diumumkan di Instagram di @kidsministry.dm. Udah ya, sekarang kita mau dengerin cerita yang berkaitan dengan batu. Dengerin cerita dari Kak Dwi. Berikut ini. Hai, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Yuk adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, semuanya ambil posisi duduk yang nyaman. Kita mau berdoa dulu yuk, kita mau datang sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan kami telinga yang senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu? Kalau minggu lalu kita ceritanya berhubungan dengan apa? Masih ingat? Ya, tentang ember ya. Tentang kisah seorang perempuan Samaria. Nah, adik-adik, hari ini kakak bawa ini nih. Siapa yang tahu ini? Nah, pasti semuanya tahu ya, ini adalah batu. Nah, adik-adik, berat gak sih batu itu? Wah, iya, batu itu berat adik-adik. Terus kalau misalnya kena tubuh kita, sakit gak? Nah, tentunya sakit ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau dengerin nih satu cerita tentang seseorang yang dilempari batu. Adik-adik kalau dilempar batu kira-kira sakit gak sih? Pasti sakit ya, mungkin bisa berdarah. Nah adik-adik, dengerin ya ceritanya baik-baik ya. Nah suatu hari nih, ketika setelah Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka terima Tuhan dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Salah satunya adalah Bapak Stefanus. Siapa adik-adik? Stefanus, benar. Nah adik-adik, Bapak Stefanus itu dia percaya sama Tuhan. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Dia terima Yesus. Nah adik-adik, dia juga dikaruniai oleh kuasa Tuhan. Dia adik-adik setiap hari dia menyampaikan firman Tuhan. Setiap hari dia menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah adik-adik, siapa di sini yang setiap hari cerita nih sama temennya atau sama mami nih tentang kebaikan Tuhan? Nah adik-adik,
Bapak Stefanus ini setiap hari dimanapun dia berada, dia menceritakan kasih Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja, tetapi Bapak Stefanus juga dia mendoakan orang-orang yang sakit sehingga orang yang sakit itu disembuhkan. Nah adik-adik, Tuhan memberikan kuasa kepada Bapak Stefanus sehingga Bapak Stefanus bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib adik-adik. Nah adik-adik, setiap hari ya dia pergi ke tempat umum nih. Tempat umum itu seperti pasar, di jalan. Nah adik-adik, Bapak Stefanus mulai menceritakan kan kasih Tuhan di situ. Tapi ternyata ini nih, ada orang yang gak suka dengan Bapak Stefanus. Nah siapa ya? Dia adalah orang Farisi adik-adik. Dia tidak suka dengan Bapak Stefanus. Kenapa? Karena dia selalu menceritakan tentang Yesus. Nah, salah satu orang Farisi di situ juga ada yang bernama Saulus. Siapa adik-adik? Saulus. Nah, Saulus itu sangat benci pengikut-pengikut Yesus. Dia selalu menganiaya orang yang menceritakan kasih Yesus. Dia menganiaya orang-orang Kristen adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Stefanus dibenci oleh semua orang-orang Farisi adik-adik. Nah, mereka mencari cara nih untuk menangkap Bapak Stefanus. Nah, suatu hari ketika Bapak Stefanus sedang berkhotbah nih di depan mimbar nih, ketika Bapak Stefanus sedang menceritakan kasih Tuhan, tiba-tiba datang orang Farisi adik-adik. Dia langsung menangkap Bapak Stefanus, membawanya ke pengadilan. Nah, di situ adik-adik dia mulai mengadili Bapak Stefanus. Nah, adik-adik, bukan hanya itu, tapi mereka juga sudah melakukan hal yang tidak baik. Mereka bawa nih orang-orang yang memberikan saksi-saksi palsu yang menceritakan yang tidak baik tentang Bapak Stefanus. Dia mengatakan bahwa Bapak Stefanus itu menceritakan bahwa Yesus itu akan merubuhkan bait Allah. Dan pada hari yang ketiga, ya Tuhan Yesus akan membangunnya kembali. Nah adik-adik, orang-orang Farisi ini pada gak suka. Terus adik-adik, kemudian Bapak Stefanus itu mulai dia datang. Dia mulai berkhotbah. Dia menceritakan tentang bangsa ini, tentang bangsa Israel. Dia mulai bercerita tentang sejarah bangsa ini dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Adik-adik, orang Farisi ini gak suka adik-adik dengar cerita-cerita itu, dengar khotbahnya Bapak Stefanus. Nah, akhirnya mereka ambil nih batu. Mereka lempar kepada Bapak Stefanus adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Stefanus dilempari batu dengan begitu banyak orang oleh adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Stefanus akhirnya terluka parah adik-adik. Badannya berdarah, ya. Terus adik-adik, akhirnya Bapak Stefanus berkata apa? Sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia sudah dilempari batu, dia tetap berdoa buat orang-orang yang sudah melempari batu itu adik-adik, yang sudah menyiksa dia. Dia katakan bahwa Tuhan tolong mereka, ya. Dia minta ampun supaya Tuhan itu mengampuni mereka adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya adik-adik, Bapak Stefanus kenapa? Meninggal. Bapak Stefanus akhirnya meninggal adik-adik. Dia meninggal dengan badan yang terluka parah adik-adik, berdarah, ya. Nah, adik-adik, di situ ada seorang nih yang namanya Bapak Saulus. Dia lihat itu. Saulus itu nanti suatu saat, ya, next ceritanya adik-adik akan dengar bagaimana Tuhan itu memperlihatkan dirinya kepada Saulus dan akhirnya Saulus itu bertobat. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar, ya. Sekalipun ya apapun kondisi kita mau belajar untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada mami papi, kepada semua orang, ya. Dan juga belajar untuk, ya, mendoakan orang-orang yang mungkin sudah
melakukan yang tidak baik kepada kita. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau menceritakan kasih Tuhan? Siapa di sini yang mau belajar untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin sudah berbuat tidak baik pada kita? Yuk adik-adik, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar seperti Stefanus Tuhan, yang boleh senantiasa menceritakan kasih Tuhan dimanapun berada Bapa. Ajar kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya setiap orang yang boleh mendengar akan kesaksian kami, mereka boleh percaya kepada Engkau, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami juga untuk kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang boleh melukai kami, yang boleh membenci kami, yang boleh menyakiti kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami sudah punya kesempatan yang luar biasa beribadah secara online pada hari ini. Kami mengerti ya Tuhan betapa kami memiliki tugas yang mulia di atas bumi ini ya Tuhan. Kami mau terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, siapapun yang kami temukan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami pun bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil. Mari adik-adik dimanapun Engkau berada, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu, arahkan hanya pada Tuhan Yesus saja. Laskar Kristus yang dahsyat, yang dikasihi Tuhan begitu luar biasa, saat ini berjalan bersama Tuhan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari surga. Damai sejahtera, kasih karunia, sukacita yang berlimpah-limpah. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari, rasa Kristus yang luar biasa, sama-sama kita katakan, amin.